Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng, Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di analisis operasional yang disingkat ANO dengan topik analisis operasional housekeeping department. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share untuk memotivasi dan mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Housekeeping Department yang disingkat HK merupakan bagian room department yang berfungsi menyiapkan kamar tamu, bertanggung jawab atas kebersihan public area hotel, serta aktivitas lain agar kondisi hotel atau house dalam kondisi yang indah dan nyaman. HK merupakan back of the house dari room department karena tidak ada kontak langsung dengan tamu hotel. HK tidak menghasilkan penjualan langsung, namun hanya menyerap biaya operasional agar kondisi hotel berfungsi dengan baik. Kita bahas selanjutnya rencana kegiatan HK. Pendekatan dalam menyiapkan rencana kegiatan HK tidak berbeda dengan departemen lainnya di suatu hotel. Berikut contoh kegiatan HK. Rencana kegiatan HK kita lihat dengan kode 520, yaitu merupakan kode dari daftar rekening hotel untuk biaya operasional. Jadi kita lihat rencana kegiatan HK mencakup gaji dan upah, tembikar dan kelas, pakaian seragam, lena, kesejahteraan karyawan, bahan pembersih, alat tulis kantor, dan biaya lain. Selanjutnya kita bahas analisis biaya. Analisis kinerja operasional HK dilakukan berdasarkan rencana seperti contoh pada slide sebelumnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Kamar terhuni 50 kamar dengan total biaya Rp50.000. Artinya, secara rata per kamar terhuni memerlukan biaya Rp1.000. Ketika direncanakan, biaya yang diperlukan untuk setiap kamar terhuni adalah Rp900. Dengan demikian, terdapat selisih biaya sebesar Rp100 untuk setiap kamar terhuni. Bila biaya aktual lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, karenanya selisih biaya ini unfavorable dalam kurung U atau tidak menguntungkan. Kita bahas selanjutnya selisih biaya atau cost variance. Selisih biaya atau cost variance formulanya adalah selisih biaya sama dengan volume anggaran kali dalam kurung biaya anggaran minus biaya aktual. Jadi, SB sama dengan VA minus BA. Saya ulangi, SB sama dengan VA kali dalam kurung BA minus BAK. Selanjutnya kita bahas selisih volume atau volume variance dengan formula atau rumus selisih volume sama dengan biaya anggaran kali dalam kurung volume anggaran minus volume aktual. Jadi SV sama dengan BA kali dalam kurung VA minus VAK. Selanjutnya kita bahas selisih volume biaya atau cost volume variance. Dengan formula selisih volume biaya sama dengan dalam kurung biaya anggaran minus biaya aktual kali dalam kurung volume anggaran minus volume aktual. Jadi SVB sama dengan dalam kurung BA minus BAK kali dalam kurung VA minus VAK. Selanjutnya kita bahas ilustrasi. Sebagai ilustrasi, perhatikan data hipotesis berikut. Kamar yang terhuni dianggarkan 360 dengan biaya rata per kamar 480. Dengan demikian, total biaya
yang dianggarkan untuk 360 kamar adalah 172.800. Sedangkan aktualnya atau realisasinya kamar terhuni 384 dengan biaya rata per kamar 492. Dengan demikian total biaya aktual adalah Rp188.928. Dengan demikian selisihnya adalah 24 kamar dengan selisih rata per kamar 12. Dengan demikian selisih total biaya adalah 16.128 yang merupakan selisih unfavorable karena biaya aktual melampaui biaya anggaran atau yang direncanakan. Selanjutnya, selisih total biaya yang unfavorable dianalisis pada slide berikut. Kita mulai dari analisis cost variance dengan rumus SB sama dengan WA kali dalam kurung BA minus BAK sama dengan 360 kali dalam kurung 480 minus 492 sama dengan dalam kurung 360 kali dalam kurung minus 12 sama dengan 4.320 yang merupakan selisih unfavorable. Selanjutnya, analisis volume variance dengan rumus SV sama dengan BA kali dalam kurung VA minus VAK sama dengan 480 kali dalam kurung 360 minus 384 sama dengan dalam kurung 480 kali dalam kurung minus 24 sama dengan 11.520 yang merupakan selisih unfavorable untuk volume varian. Selanjutnya dengan analisis cost volume varian dengan formula SVP sama dengan dalam kurung BA minus BAK kali dalam kurung VA minus VAK sama dengan dalam kurung 480 minus 492 kali dalam kurung 360 minus 384 sama dengan dalam kurung minus 12 kali minus 24 sama dengan 288 yang merupakan selisih unfavorable dari cost volume varian. Selanjutnya kita bahas tingkat produktivitas, analisis productivity. Analisis produktivitas karena FO dan HK juga dilakukan oleh manajemen hotel mengacu pada produktivitas baku yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel. Pendekatan dalam menentukan produktivitas telah dikaji pada sesi 4. Bila hasil analisis mengungkapkan bahwa tingkat produktivitas rendah, maka manajemen hotel harus membuat perencanaan yang matang untuk meningkatkan produktivitas agar hotel bisa bersaing dengan pesaingnya. Sebagai ilustrasi bahwa untuk tamu yang telah booking, ketika check-in telah ditentukan produktivitas standarnya selama 10 menit. Fakta yang terjadi berulang-ulang untuk menangani tamu check-in dengan booking selama 15 menit. Artinya, waktu yang diperlukan saat tamu tiba di reception sampai ke kamar yang dipesan memerlukan waktu melampaui standar waktu yang ditentukan. Untuk masalah ini, front office manager harus membuat rencana bagi setiap resepsionis mengikuti pelatihan untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya kita bahas analisis kepuasan tamu. Kepuasan tamu berhubungan erat dengan kualitas layanan yang diberikan hotel kepada tamu. Bila kualitas yang didapat tamu sesuai dengan harapannya, maka tamu akan puas. Tingkat kepuasan tamu tentang layanan hotel dapat bersumber dari internal hotel, yaitu dari guest comments, atau dari pihak ketiga, misalnya dari TripAdvisor. Dari sumber tersebut dapat diketahui jika tamu puas atas layanan yang diberikan oleh hotel. Kualitas layanan ini dirinci lagi misalnya untuk subunsur layanan kamar, kualitas makan pagi, dan sebagainya. Analisis kepuasan tamu, bila skor yang diberikan untuk setiap subunsur layanan di bawah standar yang ditentukan oleh manajemen hotel, maka manajemen harus segera mengambil tindakan yang diperlukan.